Kata Allah dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal kita sudah tiba, maka tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan walau sesaat. Jika ajal itu datang di waktu muda, selesailah masa mudanya, berakhirlah. Ketika ajal datang di masa remaja, maka selesailah. Ketika ajal di waktu masa tua, berakhirlah masa tuanya. Apa yang disebut dengan ajal? Yang disebut dengan ajal itu kalau bahasa kita batas akhir. Ajal itu batas akhir. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau ajal kita datang saat ini, yang saat ini lagi tidur tiba-tiba ajal datang, padahal suara azan terdengar, padahal suara azan diketahui, tidak mau bangun, tiba-tiba ajal datang, maka mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan sedang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kalau ketiduran masih diberikan toleran, disebutnya udzur asal ketiduran. Tapi kalau sengaja ditidurkan lagi, nah ini ngerinya kita ketika ajal datang. Kalau pas ajal tiba sedang kita dalam kondisi masih banyak dosa, ajal tiba sedang kondisi kita dosa masih banyak, apa yang akan kita perbuat? Mau tobat, tobat bagaimana? Ajal sudah tiba. Ini harus menjadi renungan setiap saat. Maka bagi bapak yang merasa banyak dosa, termasuk saya, jangan berhenti bertobat dan terus bersihkan diri dari dosa, agar ajal kapanpun tiba, kita dalam kondisi suci dan bersih. Bagi orang yang masih ibadahnya belum benar, sholatnya belum benar, ibadahnya belum benar, tiba-tiba ajal tiba, sudah tidak bisa lagi diperbaiki ibadah yang belum benar. Maka bagi bapak ibu termasuk saya, jika wudhunya belum benar, tolong segera perbaiki sekarang. Kalau sudah wafat gak bisa dibenahi lagi. Bagi yang sholatnya belum benar, gerakannya belum benar, bacaannya belum benar, kehusyuannya belum benar, segera perbaiki. Karena kalau sudah ajal, gak ada waktu untuk memperbaiki. Bagi bapak yang punya keluarga, punya keturunan, yang masih dalam keadaan bodoh, tolong anak-anak kita segera bimbing, segera tuntun, cerdaskan mereka. Kalau sudah ajal tiba, kita sudah gak ada waktu selaku orang tua mendidik mereka. Tidak ada waktu kita untuk menuntun mereka, karena ajal sudah tiba. Bagi bapak yang punya rezeki lebih, yang punya harta, segeralah bersedekah. Kalau sudah waktunya zakat, segera berzakat kalau itu sudah masuk waktunya zakat. Kenapa? Karena kalau sudah ajal tiba, kita sudah tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi kita berzakat. Tapi kan Pak, nanti anak saya akan sedekah menggunakan warisan kalau anaknya ingat kita. Kalau mereka soleh, kalau mereka toleh, justru mereka akan berebut warisan. Di situ kita penyesalan. Makanya kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal tiba, tidak akan bisa ditahan, tidak bisa maju ataupun mundur walau sesaat.
Maka pantas dalam hadis Rasul, mumpung dalam kondisi apapun, mumpung kita manfaatkan. Mumpung sehat, gunakan masa sehat. Mumpung kita ada sebelum tidak ada. Mumpung ada waktu sebelum kehabisan waktu. Makanya dalam agama Islam ada bahasa yang disebut dengan dahar. Dahar. Apa itu dahar? Dahar itu durasi, waktu yang Allah berikan. Durasi kita dari mulai kita lahir sampai ajal tiba. Tolong jangan disia-siakan durasi kita. Seperti Bapak beli pulsa, HP kita kan ada durasinya tuh. Ada masa berlakunya. Itu disebutnya dahar. Manfaatkan, jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja. Juga dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ayat ini memberitakan kepada kita agar jangan menyia-nyiakan waktu. Karena sesungguhnya sholat itu diwajibkan dalam keadaan berwaktu. Ada waktunya. Ketika waktu subuh habis, habislah subuh. Maka bagi yang melakukan subuh, beruntunglah. Yang tidak subuh, merugilah dia. Ketika datang waktu zuhur, beruntunglah yang menggunakan waktu zuhur. Ketika habis zuhur, dia tidak zuhur, maka siap-siap binasa. Maka semua waktu manfaatkan. Bahkan dalam Al-Quran ada bahasa atau ada istilah asr. Apa itu asr? Yaitu waktu asar, atau bahasa kita demi masa. Kenapa surah ini diawali dengan kalimat wal asri? Demi masa, demi waktu asar. Ini memberitakan kepada kita bahwa kalau sudah asar, itu sebentar lagi maghrib. Ini menandakan waktu itu sangat penting sekali. Waktu ini sangat perlu kita gunakan sebaik mungkin. Makanya kata Allah, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu merugi, kecewa di kemudian harinya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang hidupnya itu menjaga iman yang tidak akan merugi. Yang selalu menjaga iman, menghidupkan iman, merawat iman, memperkuat iman, memperkokoh iman, itu yang tidak akan rugi. Salah satu yang akan paling memperkokoh iman adalah kita senang dengar nasihat, senang duduk di majelis taklim. Itu santapan iman yang paling dibutuhkan oleh iman. Iman itu selalu mengingatkan agar dia itu diberikan santapan. Apa santapan iman? Yaitu hadir di majelis ilmu, mendengar nasihat dari para ulama, sering mendengarkan firman Allah, itu menambah keimanan. Mendengarkan sabda Rasulullah itu menambah iman. Makanya illal ladzina amanu, orang yang terus menjaga iman, memperkuat iman, dialah yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Yang kedua, wa amilus sholihat, yaitu orang yang memanfaatkan waktu sekecil apapun, yang bisa memanfaatkan kesempatan sesaat apapun, sekecil apapun, sesaat apapun, dimanfaatkan dengan amilus sholihat. Manfaatkan. Makanya Bapak ketika setiap saat itu manfaatkan menjadi sebuah kebaikan. Karena begini Bapak, dalam diri kita kan ada hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita tidak kita tuntun kepada kebenaran dan kebaikan. Jika kita tidak sibukkan hawa nafsu kita di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, maka dia akan menuntun kita kepada kebatilan. Dia akan menuntun kita kepada kesia-siaan.
Itu kalau kita tidak cerdas menjaga hawa kita. Makanya manfaatkan waktu sesaat apapun, sekecil apapun, itu sangat bermanfaat untuk di kemudian hari, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Apapun di hadapan kita ada sarana kebaikan, lakukan. Manfaatkan. Jangan biarkan kebaikan di hadapan kita orang lain yang mengambil. Di depan kita ada majlis taklim, jangan biarkan hanya orang lain yang hadir di majlis taklim sedang kita tidak hadir. Jangan hanya orang lain yang kita biarkan hadir di tempat berjamaah sedang kita tidak ada. Jangan biarkan hanya orang lain yang sedekah sedang kita bakhil. Jangan biarkan hanya orang yang rajin zikir, tadarus sedang kita tidak. Justru kita harus terus berlomba. Kita yang harus menjadi orang yang terus ke depan dalam urusan amilus sholihat. Makanya ketika ada sop-sop terdepan, bersegera kita cari sop terdepan. Supaya apa? Memanfaatkan momentum sekecil sesaat apapun menjadi sebuah amal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kata Allah, orang yang tidak akan merugi, yang hidupnya senang memberikan nasihat dan juga dia senang dinasehati. Ketika ada di hadapan kita ada orang yang butuh nasihat, kita nasehati. Ada orang yang salah, kita nasehati. Ada orang yang menyimpang, kita nasehati. Begitu juga tatkala kita ada kesalahan, kita harus siap menerima nasihat. Kita harus senang dengan nasihat. Bahkan kita mencari nasihat, berusaha kita hadir di tempat-tempat nasihat supaya kita tidak merugi, supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Nasihat ini satu dalam urusan kebenaran yang kita butuhkan. Yang kedua, nasihat dalam kesabaran. Insya Allah orang yang mengisi hidupnya dengan 3 amalan, maka insya Allah hidupnya akan dijauhkan dari kekecewaan, dijauhkan dari penyesalan. Sehingga insya Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan beruntung, hidupnya akan mendapatkan kemenangan, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Inilah hadirin, semoga sekelumit kultum yang singkat, semoga menjadi bahan renungan. Mari kita sama-sama manfaatkan kehidupan kita. Kita gunakan waktu yang ada pada kita untuk kita gunakan sebagai jalan, sarana untuk meraih keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat.